Hai, selamat datang di Dia Ulha, channel yang membahas seputar dunia jurnalis, gadget, otomotif, dan hal-hal random lainnya yang menarik untuk kita bahas. Oke, di video kali ini gua mau sharing tentang bagaimana pengalaman gua hunting mobil bekas yang gua sendiri sebenarnya agak susah ya mengetahui bahwa mobil itu tuh sebenarnya bagus, kemudian tidak banyak kerusakannya, hanya eh, lecet-lecet sedikit sebagai orang yang kurang mengerti, otomatis nggak mau rugi ya. Nah, maka penting rasanya buat kita agar tidak dibohongi, tidak ditipu, dan bisa mengetahui apa saja kerusakan yang ada pada mobil itu, kemudian juga kelengkapannya gitu ya, dan hal-hal lain yang memang kita sebagai pembeli itu tidak mau dirugikan atau dibohongi oleh penjual yang tanda kutip mungkin nakal ya. Maka kita penting untuk membawa teman yang dalam tanda kutip adalah tahu ya tentang bagaimana permobilan, kemudian servisnya. Syukur-syukur itu teman, ataupun kalau kita nggak punya teman yang profesional di bidang otomotif atau mekanik ya, kita bisa menggunakan jasa inspeksi yang sekarang banyak tersebar di media sosial yang mereka dari kalangan mekanik yang sudah lama berkecimpung di dunia perbengkelan, kemudian juga membuka usaha sebagai orang yang apa namanya membuka usaha jasa inspeksi gitu ya, menjembatani ataupun membantu orang-orang yang akan membeli mobil tetapi tidak paham bagaimana proses pengecekannya apa saja, apakah ini sudah bekas tabrak ya, bekas kena banjir, kelengkapannya seperti apa begitu. Nah, termasuk juga gue untungnya, alhamdulillahnya sudah cukup lama punya teman yang memang dia itu punya bengkel, kemudian juga biasa setel apa ya mobil-mobil balap di Sentul kayak gitu ya, dan biasa mendapatkan orderan ya untuk melakukan servis panggilan di wilayah Jawa Barat gitu. Maka pada saat gua cek unitnya itu didampingi sama dia gitu ya. Dia ngecek semuanya dari bodinya secara kasat mata, apakah ada penyok ya, ataupun hanya lecet-lecet sedikit, ada yang sudah diganti, ada yang bautnya hilangkah atau seperti apa kacanya retak gitu ya, atau kap mesin itunya meleot dan sebagainya. Terus kondisi mesinnya ini apakah sebelumnya nggak pernah dirawat kayak gitu ya, olinya ini mengerak karena pernah pakai oli palsu kayak gitu ya, atau misalnya radiatornya ini seperti apa, akinya gitu ya, dan fan bell-nya misalnya. Nah, itu dicek semua. Setelah dicek, kemudian kita cek interiornya seperti apa gitu ya. Ya mungkin hanya namanya juga mobil bekas yang umurnya mungkin agak lama, tahun 2000-an gitu ya. Ada sedikit kayak misalnya kisi-kisi AC-nya patah yang itu sebenarnya bisa diganti lah ya, dan banyak part-partnya. Nah, setelah mengecek secara kasat mata bodinya, dicek mesinnya, ya kaki-kakinya, gitu ya, per-pernya, gitu, apakah bengkok atau sudah melalui perbaikan, interiornya seperti apa, gitu ya. Baru dites apa keliling sebentar ya untuk mengetahui apakah si mobil ini ada suara yang aneh-aneh, gitu ya, atau misalnya bantingannya seperti apa, atau misalnya setirnya ini kok berat ke kanan atau berat ke kiri gitu ya, atau misalnya apa ya hal-hal yang memang membutuhkan perbaikan besar. Nah, ini penting untuk dilakukan pada saat membeli mobil bekas. Nah, pengalaman gua waktu itu temen gua yang ngecek semuanya, kemudian mencoba untuk mengendarai seputaran rumah orang yang akan mau ngejual itu, dan singkat cerita, setelah dicek memang mobil yang gua beli waktu itu tidak mulus-mulus banget ya. Ada sedikit baret di sebelah kanan yang itu bisa nanti diperbaiki lah ya. Baret mungkin karena parkirnya terlalu apa namanya mepet banget ke tembok gitu ya. Kemudian juga ada beberapa part-part yang memang harus diganti ya, seperti kapas rem, fan bell ya, kemudian juga crack asnya dan sebagainya yang menurut teman gua yang setelah melakukan inspeksi
ini bukan hal krusial ya, bisa ditangani dan bisa diganti dan itu partnya bisa diganti banyak lah, masih banyak seperti itu. Singkat cerita mungkin ada kurang lebih sekitar 3 jam ya dari mulai datang sampai deal ngebayar mobil itu. eh, Kurang lebih 3 jam dan setelah melakukan negosiasi ya apa namanya dijelaskan gitu oleh teman gua yang setelah mengecek ini perbaikannya memerlukan biaya segini karena harus mengganti ini sampai si mobil itu tuh bisa eh, segar kembali, tenaganya prima gitu ya, jos gitu untuk bisa dipakai jarak jauh dan maintenance ke depannya itu terpantau gitu ya. Karena yang namanya mobil bekas itu pasti akan ada perbaikan atau kita tetap spend money yang apa ya besarannya itu eh, ya relatif lah ya gitu beda-beda entah mungkin 5 sampai 10 juta untuk membuat si mobil bekas yang kita beli ini kembali segar dan sehat kembali kayak gitu karena biasanya kita juga nggak tahu ya mobil sebelumnya ini apakah benar-benar dirawat rutin atau dibiarkan sama sekali oleh pemilik sebelumnya. Setelah dilakukan cek secara menyeluruh dan disepakati perbaikannya ini, harganya masuk, akhirnya gue langsung transfer ke penjual. Gue pengen tegasin ke kalian yang nggak tahu soal permobilan atau dunia otomotif, dan apalagi ini pemula gitu ya mau nyari mobil mobil ya khususnya mobil bekas gitu ya. Saran dari gue adalah tidak mencari mobil bekas sendirian ya konsultasi ke orang yang lebih paham entah itu kakak, teman, saudara atau siapapun atau misalnya jasa inspeksi yang bisa dipercaya gitu ya supaya kita nanti pada saat ngebeli mobil itu kita tidak dirugikan atau tidak dibohongi begitu. Jadi penting banget menurut gua membeli mobil bekas menggunakan jasa inspeksi dengan kita memberikan imbalan ya yang besarannya telah disepakati itu akan meminimalisir atau mengurangi risiko pengeluaran uang yang lebih besar karena ketika secara bodinya mulus nggak ada yang rusak pada saat kita pakai karena kita tidak menggunakan jasa inspeksi ternyata setelah dicek itu banyak banget kerusakannya dan akhirnya mengeluarkan biaya yang lebih besar tentunya kita tidak mau dong ya mengeluarkan biaya yang lebih besar setelah membeli mobil, terutama mobil bekas. Maka nggak ada salahnya menurut gua untuk menggunakan jasa inspeksi. Dan kalau teman-teman misalnya eh, penasaran jasa inspeksi yang gua maksud ini seperti apa, ya nanti gua spill akunnya dan teman-teman bisa follow dan berkunjung ke akunnya teman gua yang apa namanya biasa style mobil-mobil balap, kemudian juga punya bengkel ya dan juga melayani servis panggilan se-area Jawa Barat. Oke, semoga bermanfaat tips yang atau pengalaman yang gua kasih ini dan jangan lupa follow akun ini untuk mengetahui hal-hal menarik lainnya. Terima kasih.